Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang mungkin memulai konten podcast pertama di FBA season 1 episode 1 yang dimana bertujuan mungkin katanya kemarin yang WA siapa Mawardi kan? Mawardi. Oh iya. Jadi katanya tujuannya itu untuk menjawab keresahan para netizen. Waduh. Terus mahasiswa di Indo yang ingin tahu tuh tentang jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Bahasa Arab. Nah, khususnya sekarang saya sebagai moderator akan membawa jurusan prodi sejarah dan peradaban ya, kalau kita sebutannya. Nanti ketika tingkat 3 baru dipilih antara sejarah atau peradaban. Tapi perkenalan dulu. Jadi saya Muhammad Kusagi Al-Jamali, mahasiswa jurusan sejarah dan peradaban Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Terus di sini ada Muhammad Lutfi Ridho Raihan. Ada masa lupa. Oh iya. Serumah kok. Teman kamar lagi. Iya. Terus yang ini ada Muhammad Iqbal Nurul Awal. Oh iya, Nurul Awal. Sorry, ingatnya Sabri tadi. Sama-sama satu kelas juga. Mahasiswa jurusan sejarah. Kalau Iqbal hampir jadi peradaban. Cuman gagal. Ngeprank orang lagi. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh, di Fakultas Lughoh itu sendiri mungkin ada langsung penjurusan tuh dari tahun pertama. Jadi yang pertama itu kita langsung milih tuh mau ngambil Lughoh Ammah atau Tarikh wal Hadharah atau sejarah dan peradaban. Nah, nanti ketika sudah di tingkat 3, kita disuruh memilih tuh mau ngambil jurusan sejarah atau peradaban. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin kita sekarang sudah bersama dua narasumber yang luar biasa. Masya Allah, Ustadz Lutfi siapa sih yang tidak mengenal akademisinya beliau? Jadi dan terus di sini ada Ustadz Iqbal juga dengan karya-karyanya yang sudah mengguncang masisir dan dunia pergaitan. Kalau saya masih pengangguran. Jadi pertanyaan pertama mungkin kayaknya kita semua dapat pertanyaan ini ketika pertama kali datang ketemu senior. Kenapa memilih jurusan sejarah dan peradaban? Kayaknya Iqbal duluan. Kalau dari saya sendiri, untuk pemilihan Fakultas Sejarah Bahasa Arab itu, kalau dari saya sendiri itu ada 3 alasan utama. Yang pertama, karena memang saya mau memilih jurusan yang beda dari teman-teman saya sendiri. Dan juga sebelum masuk ke Al-Azhar itu lihat dulu teman-temannya, kebanyakan ambil jurusan syariah dan usuluddin. Nah, adapun nantinya lulusannya di Indonesia itu kebanyakan ya 2 jurusan ini. Jadi ambillah saya jurusan yang beda dari orang-orang kebanyakan. Jadi ambil jurusan sejarah. Terus yang kedua, karena saya orang Sulawesi. Dan jadi kalau dilihat dari Sulawesi itu belum ada lulusan Al-Azhar yang mengambil jurusan sejarah dan peradaban. Nah, itulah motivasi saya. Yang ketiga, ini motivasi salah satu motivasi juga, yaitu saya bukan lulusan dari pondok pesantren, lulusan dari sekolah negeri yang memang bisa dibilang saya tidak memiliki dasar agama, belajar agama. Jadi agak kesusahan mungkin kalau belajar syariah dan usuluddin yang harusnya kita ambil dari pondok pesantren. Ya itu tadi alasannya. Ada lagi nggak? Ada lagi, cuman ya. Kalau Ustadz Lutfi? Kalau aneh kenapa memilih jurusan Tarikh wal Hadharah ya? Sebenarnya kalau kita ketika jadi maba kan datang ke rumah Ustadz Miftah gitu kan, atau ketemu sama senior ditanya, kenapa ente ngambil jurusan sejarah gitu? Jawabannya macam-macam itu. Iya, tapi biasanya senior suka bilang, kalian tuh domba tersesat. Malah ngomong kadang gini, kita jawabnya ada di antara kita mungkin yang jawab gini, karena pengen tidak belajar agama. Jadi ada emang ada kan macam itu kan. Jadi seakan-akan tuh kita pengen menghindari pelajaran agama gitu. Padahal pas kita di tingkat 1 ketemunya apa? Fikih, ketemunya apa lagi? Tafsir. Itu mata kuliah yang justru kita masih ketemu lah ya gitu. Yang justru kita sukain gitu kan. Nah, mungkin antum aja kayaknya. Lanjut. Stop dulu. Untuk mempersingkat waktu sebenarnya kenapa saya pengen ngambil jurusan sejarah? Saya ngambil jurusan sejarah itu sebenarnya karena paling pertama sih, jawaban paling simpel tuh karena suka. Karena suka. You know. Dulu tuh Ani mulai suka sejarah tuh ketika SMA, bukan SMP. Nah, kalau SMP itu dulu Ani paling benci sama sejarah. Ketika Ani pulang ke Indonesia,
ketemu sama guru aneh di SMP. Aneh kan SMP dulu mondok kan. Iya. Sedangkan SMA-nya di Man 1, bukan pondok. Bukan Tapi, pondok. ya, jadi gitu. Nah, waktu aneh balik ke SMP, waktu datang ke pondok pesantren aneh tanya sama guru sejarah, "Loh, kenapa ente ngambil jurusan sejarah? Lah ente aja benci sama sejarah. Nilai sejarah ente loh 6 gitu kan waktu SMP gitu kan." Jadi, apa namanya, Ustadz Aneh itu nanya kayak gitu ke Aneh gitu kan, karena Aneh suka sejarah. Kenapa milih jurusan sejarah gitu kan? Ya karena suka gitu. Aneh mulai suka sejarah itu ketika waktu SMA. Iya. Ketika belajar tentang teori-teori konspirasi dalam sejarah. Oh iya. Saya sering lihat uploadanmu gitu. Oh Iya. ya itulah gimana konspirasi, gimana pemimpin-pemimpin dunia itu disingkirkan segala macam, itu mulai hal-hal itu yang membuat Aneh itu pengen belajar tentang sejarah lebih dalam gitu kan, karena masalah-masalah seperti itu masih perlu digali-gali tentang masalah seperti itu kan, masih dalam masih dalam rahasia dunia lah, belum ada yang menggali masalah itu. Kemudian juga yang kedua kali kenapa Aneh milih jurusan sejarah itu karena dulu ketika sebelum masuk Azhar, Aneh itu belum tahu yang namanya jurusan sejarah Tarikh wal Hadoroh. Aneh baru tahu jurusan Tarikh wal Hadoroh itu ketika udah mau berangkat. Iya. Nah, Aneh akhirnya menggali-gali kan di Google apa sih jurusan Tarikh wal Hadoroh itu. Hingga suatu ketika Aneh belajar ada jurusan sejarah Islamnya, ada sejarah ininya, bukan sejarah Islam doang, tapi juga sejarah Eropa, sejarah apalagi Mesir kuno, sejarah kuno dan lain sebagainya. Nah dari situ Aneh mulai suka yang namanya sejarah, kemudian memilih jurusan sejarah di Al-Azhar. Iya. Nah begitu juga awalnya tuh Aneh pengen ngambil hadis, tapi karena Aneh lihat kayaknya orang-orang Indonesia yang ngambil jurusan hadis ini terlalu banyak, gitu kan. Sedangkan Indonesia ini penduduknya 200 berapa puluh juta gitu kan. 200 juta. Nah di antara 250 juta atau sekian juta gitu, yang milih jurusan sejarah tuh dikit banget. Gimana bisa gitu kan? Kita tuh membutuhkan banyak ahli-ahli dalam bidang sejarah. Banyak tempat-tempat sejarah yang belum diekskavasi, belum digali. Berarti gitu. karena emang suka dan melihat peluang kerja ya. alasannya. Bukan peluang kerja sebenarnya. Itu alasan tidak langsung, tapi di rumah hantu bilang kayak gitu sih. Aduh, bahaya. Jadi mungkin itu alasan ya. Kayaknya kita semua sama. Rata-rata ngambil sejarah ya karena suka gitu kan. Kalau sudah suka pasti diperjuangkan. Jadi pertanyaan selanjutnya itu setelah masuk di jurusan sejarah nih, karena memang nggak banyak kita ketemu, nggak sedikit lebih tepatnya, kita ketemu orang-orang yang awalnya saya ngambil sejarah itu karena seneng banget sama pembebasannya Muhammad Al-Fatih. Jadi saya berpikir sejarah di Azhar itu tentang sejarah Islam. Atau ada pun yang bilang, oh saya berpikir sejarah di Azhar itu pada hakikatnya ya jurusan sejarah yang kita belajar tentang sejarah Mesir secara khusus. Nah setelah kalian teman-teman berdua ini masuk ke jurusan sejarah, itu kalau boleh tahu apa sih pandangan pertama atau pendapat setelah melihat wadahnya, setelah melihat satu dan lain hal yang ada di situ gimana gitu, mulai dari dosen mungkin dan lain sebagainya. Jadi gimana? Mungkin Ustaz Lutfi duluan. Kalau kita bicara masalah itu, tentunya kita akan melihat pertama kali ketika masuk ke dalam jurusan sejarah itu melihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Benar gitu. Yang pertama, masih ingat nggak waktu kita maba datang ke sini? Waktu kita maba datang sini, kita itu mepet banget sama ujian. Dimana orang-orang semua pada sibuk dengan bimbel. Nah, kita yang nggak ada bimbel, kasihan belajarnya sini kemarin. Minta waktu kepada senior yang bisa waktunya gitu kan. Kita juga nggak ada bimbel, belajar sendiri mode solo ibaratnya gitu kan. Hingga akhirnya kita menghadapi kesulitan dalam belajar gitu kan. Ditambah lagi waktu itu kita mepet banget ya, angkatan musibah, angkatan ketiga itu kita datang gitu kan. Nah itu yang pertama. Kedua, kita itu minoritas. Kita itu bingung belajar dengan siapa gitu kan. Kita itu nggak ada teman gitu ya. Bahkan bukan hanya minoritas dalam orang Indonesia juga, minoritas juga di kampus sebagai wafidin. Sebagai wafidin. Nah ketika kita di kelas itu, contohnya ketika Aneh kuliah di kelas, itu yang hadir mungkin di antara wafidin 2 atau 1 orang doang setiap harinya di kuliah itu. Nah, ini kan otomatis kita diperhatikan dokter, dihafal dokter gitu kan. Nah itulah yang membuat kita adanya ada istimewa gitu. Ada keistimewaan sendiri di dalam pandangan dokter. Itu datang kuliah ya. Benar gitu. Dan juga di jurusan Tarikh wal Hadoroh itu kita rata-rata dosennya mengambil absen. Dikala usuluddin kemudian syariah itu mungkin karena terlalu banyak. Nah kita diambil absen dan juga disuruh presentasi. Disuruh presentasi, disuruh buat bahas juga kan. Nah kita disuruh presentasi. Misalnya kayak jurusan sejarah, di mata kuliahnya ada mata kuliah penjajahan Eropa di Asia dan Afrika kan. Nah kita orang Indonesia otomatis kita wajib menjelasin sejarah penjajahan Eropa di Indonesia. Itu ibaratnya. Nah gitu.
Kalau Ustadz Iqbal bagaimana kesannya? Soalnya pernah cerita mau ngambil tata boga malah. Untuk kesan dari Al Azhar ketika memilih jurusan sejarah memang sesuai dengan apa yang saya cari di Mesir. Karena memang saya orangnya pengen tahu semua hal yang ada di yang saya lihat. Jadi ketika itu juga yang menjadi beban hidupku karena yang membuat saya sulit tidur karena kepalaku ini diisi dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Contohnya kayak kenapa ini bisa seperti ini, kenapa ini seperti Kenapa bumi itu bulat atau datar gitu ya. sedangkan kayak itu. Nah, makanya itu sesuai dengan apa yang ku cari di Al Azhar. Mungkin itu aja cukup. Dengan kata-kata itu sesuai dengan apa yang saya cari. Berarti sesuai banget lah dengan ekspektasi sesuai. terkait bagaimana tarikh itu sejarah dan peradaban. Karena yang pada awalnya kukira di Al Azhar itu mengambil jurusan sejarah hanya belajar sejarah Islam, ternyata tidak. Iya. Kita membahas tentang semua negeri ini dari belahan negeri Asia sampai ke Amerika Utara dan Selatan. Nah, itu semua dijelaskan dari awal runtut. Dari tingkat 1 kita belajar sejarah Arab sebelum Islam, dari tingkat 1 kita belajar tentang peradaban Eropa, dari tingkat 1 kita belajar tentang Sparta, Athena dan Yunani. Nah, itu semua yang kita dapatkan di Al Azhar. Dan itu melebihi ekspektasi malah di Al Azhar. Tadi kan udah sedikit spoiler gitu kan. Nah, tapi berarti kalau boleh tahu, mungkin penonton sih yang mau tahu gitu kan. Kalau kita nggak tahu berarti nggak pernah kuliah dong. Aduh. Jadi tadi kan katanya ada belajar Sparta, ada belajar tentang apa tadi? Sejarah sebelum Islam. Asia atau sejarah Arab sebelum Islam. Nah, pertanyaannya mungkin satu di Iqbal, satu di Lutfi. Mungkin untuk di Iqbal dulu. Di antara pelajaran yang bertemakan non-Islami, maksudnya kita bilang sejarah di luar sejarah Islam gitu ya. Apa aja sih madah-madahnya dan apa madah paling favorit antum, Ustadz Iqbal? Kalau yang non kayak geografi mungkin kan. Kalau untuk saya sendiri mata pelajaran di luar sejarah Islam yang paling saya suka itu tentang pada tingkat 1, yaitu pengantar sejarah Eropa. Nah, di situ kita belajar tentang bagaimana peradaban Sparta, bagaimana alasan kenapa mereka ini bisa menjadi pasukan elit terkuat di dunia pada saat itu, bagaimana cara mereka mendidik anak, bagaimana cara mereka bertahan hidup di hutan sejak usia 7 tahun. Nah, disitulah titik di mana kecintaan kepada sejarah itu menggebu-gebu. Di situ juga kita dijelaskan tentang bagaimana Christophorus Columbus menemukan Amerika. Ya, di situ juga kita menyaksikan bagaimana Amerigo Vespucci yang dia merupakan salah satu awak kapal yang dibawa ke Amerika. Dia mencatatkan semua yang dia lihat di benua Amerika dan nantinya nama Amerika itu dinisbatkan kepada dia, yaitu Amerigo Vespucci, dan jadilah nama Amerika sekarang. Nah, itu salah satu mata pelajaran favoritku, yaitu di luar Islam ya. Yaitu pengantar sejarah Eropa. Kalau Ustadz Lutfi sendiri kan tadi udah dibahas tuh sedikit tentang madah non-Islami lah gitu, non-Islam, non-sejarah Islam kita bilang, walaupun tetap ada hubungannya. Tapi kalau dari segi madah Tarikhul Islami sendiri gitu, apakah dari Sirah Nabawiyah mungkin atau Tarikh Mesir Islami kah, atau jangan-jangan sejarah perang salib, yang paling favorit di mana? Kalau bagi aneh, favorit aneh di sejarah Islami itu madah yang baru kita pelajari kemarin, sejarah Mongol ketika nyerang Islam. Itu kan salah satu tarikh Islami juga kan, karena tercatat banget. Nah, di buku ini, di tarikh Mongol ini, itu kan pembahasannya tidak secara detail Mongolnya itu, tapi detailnya itu ketika nyerang Islam gitu kan. Dimulai sejak masa Timuji. Jadi Timuji ini nama asli daripada Genghis Khan. Jadi Genghis Khan itu hanya gelar, artinya Imperator Al-Azim, Imperator Imperium atau Raja paling agung ibaratnya gitu. Itu hanya sebagai gelar. Nama aslinya itu Timujin, dari bahasa Asia Tengah. Nah, gimana bangsa Mongol ini mampu menguasai 2/3 dunia dari daerah Asia Tengah sana sampai ke wilayah kekhilafan Islam, bahkan hampir masuk Mesir gitu ibaratnya kan, saking mengerikannya bangsa Mongol pada saat itu. Nah, bahkan bangsa Mongol pada saat itu dianggap hingga hari ini bahwasanya Mongol itu merupakan penumpah darah atau pembunuh terbanyak
salah satu pembunuh terbanyak di dunia, dikarenakan dia setiap ketemu sama musuhnya dibantai gitu kan. Mereka itu haus akan darah segala macam. Nah, mereka itu hobi banget namanya ngebantai orang gitu. Berarti sejarah Mongol itu salah satu madah favorit ya. Iya, Iya, karena memang itu mata pelajaran yang bikin hati campur aduk. Benar sih. Bayangkan saja penduduk Baghdad dihancurkan sampai 800 Bener banget. sampai 900 ribu orang dibunuh. Bener banget. Bahkan kota Bukhara, kota kelahiran Imam Bukhari itu dibantai sekitar 1,5 juta orang. Di situ dibantai. Nah itu mata pelajaran sejarah itulah yang kita suka karena memang mencampur adukan perasaan ketika membaca. Iya. Belum lagi kalau kita lihat pada zaman itu tuh kan jelas banget di mana saat itu umat Islam itu banyak sebagaimana disampaikan Rasulullah kan, umat Islam tuh banyak seperti butiran butiran gelembung-gelembung yang ada di lautan. Ya, Tapi buih di lautan, buih ya. di lautan ya, ibaratnya buih di lautan. Tapi karena walaupun banyak itu, ada Genghis Khan yang mungkin tidak sebanyak umat Islam, justru mudah dihancurin oleh Genghis Khan, oleh Mongol. Kenapa? Karena pada saat itu mereka itu sibuk dengan fitnah, dengan kekuasaan, dengan harta segala macam, dengan apa? Dengan segala macam duniawi. Hingga apa? Ketika saat itu Mongol menyerang daulah Islam, easy banget ibaratnya gitu kan masanya. Emang kadang sedih sih, saya juga di Fitnatul Kubra salah satunya kayaknya kalau kita bener banget. Murojaah juga sedih banget cerita pembantaian para khalifah-khalifah kita gitu kan. Terus di pertanyaan selanjutnya nih, orang kan orang banyak memberikan stigma terhadap Fakultas Lughah Arabiyah, mungkin ima jurusan bahasa Arab, ima juga jurusan sejarah dan peradaban gitu kan. Di mata kuliah itu kadang sering dibilang tuh, oh kamu mau ngambil apa gitu loh, mau ngambil jurusan lughah gitu, atau mau ngambil jurusan tarikh gitu, atau mau ngambil jurusan sejarah, lughah ya, sulit itu, kok ngambil itu? Kita jawab lagi, saya suka sejarah, kenapa nggak ngambil tafsir aja gitu kan? Kan masih juga membahasnya di tafsir juga ada gitu loh. Atau kata orang kayak, kalau kamu ngambil lughah atau di tarikh itu sendiri, itu nanti lama selesai dan lain sebagainya. Nah mungkin saya mau dengar stigma atau pendapat dari teman-teman sendiri, karena kita sudah melalui berbagai macam menangis bersama dikta. Tiba-tiba datang ke kuliah berbangun kan, tiba-tiba dokter bilang ayo kamu presentasi ke depan gitu kan. Bener banget. Maksudnya keistimewaan yang karena kita sedikit kadang, mungkin saya mau tanya pendapat teman-teman, bagaimana sih sekarang setelah kita melalui begitu banyak gitu loh, pendapat tentang orang, apakah emang sulit gitu kan, atau jangan-jangan nggak sesulit yang orang bilang gitu, atau bagaimana? Coba dari Ustadz Lutfi dulu. Kalau kita bicara tentang stigma negatif di jurusan Tarikh wal Hadroh, ya yang paling banyak sih sebagaimana yang disebutkan Kusai, kesulitan yang kita hadapi kan, karena memang gitu namanya juga fakultas lughah, entah itu jurusan ammahnya sastranya ataupun jurusan tarikhnya sama-sama sulit ibaratnya gitu. Nah, bahkan yang lebih lucunya, kenapa kita bilang sulit? Karena di jurusan kita itu jarang banget ketika ujian diberi soal apa? A, B, C, D gitu kan. Jarang banget dikasih seperti itu kan. Nah, kita tuh rata-rata dikasih 5 soal atau 3 soal. Jawabannya berapa? 5 lembar, 10 lembar gitu. Jadi, lembar jawaban tuh dari awal, dari muqaddimah sampai habis itu kertas 10 lembar, isinya semua sejarah gitu kan. Karena gimana ya? Karena saking bukan sulit sebenarnya, cuma pertanyaan-pertanyaan yang ada di keluar di soal kita itu jadi uzkur atau itu kan hanya kalimat-kalimat itu saja, tapi jawabannya panjang banget. Itu yang menjadi stigma negatif yang disebutkan anak-anak tarikh itu khususan dalam jurusan sejarah itu sendiri gitu. Kalau menurut antum, Ustadz Iqbal? Nah, ini yang paling saya tidak suka dari stigma-stigma orang. Nah, akhirnya stigma-stigma ini menimbulkan penyesalan kepada orang-orang yang tidak mengambil sejarah karena takut. Benar. Saya berapa kali mendapati intervensi lah ketika mau mengambil jurusan sejarah. Bahkan ada yang bilang, wah nanti kalau kamu ambil jurusan sejarah nanti akan 5 tahun, 6 tahun. Nah di situ inilah yang nantinya stigma-stigma inilah yang membuat jurusan sejarah atau fakultas lughah secara umumnya menjadi sedikit lulusannya. Karena mendapat stigma negatif, perkataan-perkataan negatif, katanya sulit. Ya memang sulit. Syariah Usuluddin di Rosat Islamnya juga sulit kalau kita tidak mau belajar. Ya, yang penting mau belajar gitu ya. Nah, adapun nantinya orang-orang yang takut ini nantinya akan menyesal, karena saya beberapa kali menggait orang lah, beberapa kali menggait orang. Nah, ketika saya menjelaskan tentang sejarah, mereka kagum-kagum sampai akhirnya banyak sekali orang yang bilang, kenapa ya saya tidak ambil sejarah? Ya karena itu tadi stigma negatifnya. Jadi untuk kamu orang-orang yang bilang sejarah itu sulit, sini datang ke rumahku. Soalnya inilah yang bikin nantinya lulusannya tidak merata. Bayangkan saja 12.000 orang
mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir Ada ya. 56. Hanya 56 orang yang ambil jurusan sejarah, padahal sejarah pun bisa menjadi lahan dakwah bagi orang-orang. Saya pun belajar Islam karena memang dari sejarah. Jadi buku pertama yang saya baca, dua buku pertama yang saya baca itulah yang nantinya akan mempelopori pemikiranku untuk belajar sejarah. Bahkan Islam sekalipun. Buku pertamaku yaitu 25 Panglima Islam Penakluk Dunia. Nah, di situ kita bahas tentang panglima-panglima kaum muslimin yang menjadi pemimpin perang. Contohnya Musa bin Nusair. Kayak cetakan Gramedia yang segini tebalnya itu. Nah itu Musa bin Nusair itu pemimpin perang ketika penaklukan Andalusia. Beliau yang memerintahkan Sayyidina Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Andalusia. Dan juga ada Khalid bin Walid, itu panglima perang yang belum pernah kalah, bahkan duel pun nggak pernah kalah. Nah, juga buku kedua yang saya baca, buku sejarah Islam, yaitu Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, di situ juga kita mendapatkan alasan-alasan kenapa Nabi seperti ini, kenapa Nabi seperti ini. Nah, disitulah yang mendasari saya belajar Islam. Dan juga menjadi lahan dakwah bagi penulis. Jadi karena dua buku ini mempengaruhi pikiranku, jadi saya ingin belajar tentang Islam. Akhirnya antum jadi pemuda hijrah ya. Aduh. Jadi dengar kalian buat maba-maba yang tetap ngechat kami sebelum kesini. Ada di YouTube FBA mulai besok jawab pertanyaan kalian. Ya kan diupload di YouTube kan. Terus pertanyaan selanjutnya, ini kan tadi kita udah dengar nih kalian ngambil tarikh karena apa, terus madahnya bagaimana, terus menjawab pertanyaan netizen yang bilang tarikh itu sulit, terus juga apa saja sih mata kuliah yang memang menarik. Nah, tapi kalau ditanya sendiri manfaat belajar tarikh itu bagaimana? Karena jujur aja, saya pun kadang ketemu sama orang yang kayak kenapa sih nggak mau ngambil usuluddin gitu, ataupun ngambil syariah gitu, atau dirosat lah yang umum gitu kan, supaya nanti kalaupun kamu mau belajar sejarah, kamu tinggal baca buku gitu loh. Jadi untuk apa capek-capek? Maksudnya kan itu ilmu, ya kita memang pada faktanya juga kita tidak bisa memungkiri gitu loh. Ketika kita ingin mengetahui suatu sejarah ya kita membaca gitu kan. Tapi ketika kita ingin mempelajari suatu fan ilmu, contohnya kayak nahwu mungkin, ya kita pasti cari guru kan gitu loh. Jadi kalau mungkin menjawab pertanyaan orang juga netizen yang sering membuli anak tarik sebagai domba-domba tersesat gitu. Yang tidak mau belajar agama. Ya, yang katanya tidak mau belajar agama, tapi itu ada pertanyaan nanti itu. Itu beda. Manfaat gitu. Kalau katanya di mukoror apa? Tarikh Bawang Arifin itu kan faidah ilmi tarikh. Apa? Kalau menurut teman antum berdua, kayaknya Ustaz Iqbal dulu. Nah, kalau dari saya sendiri, belajar sejarah ini memenuhi hasrat otakku untuk berpikir. Karena setiap kali saya jalan di Mesir, itulah kenapa juga saya memilih Mesir sebagai tempat untuk belajar sejarah. Karena memang setiap langkah dari Mesir ini bernilai sejarah. Karena memang jejak peradaban dari Fir'aun, jejak peradaban dari Romawi, jejak peradaban Persia, jejak peradaban Islam sampai ke sini semua, dan ini memenuhi hasrat otakku yang sering bertanya-tanya tentang ini apa. Jadi ketika lewat ke tempat-tempat sejarah, oh saya tahu. Jadi setiap saya lewat di tempat sejarah, pasti saya tahu oh ini dibangun oleh siapa. Contoh di belakang Al-Azhar, ini dibangun oleh Sultan Qaitbay wikalahnya. Contoh kalau misalnya saya lihat tembok Al-Azhar ini kenapa kok dia belang-belang? Oh ternyata namanya Fanul Ablaq. Nah di situ juga, oh ini menara Al-Azhar ada 3, ini punya siapa? Ada punya Sultan Qaitbay, ada Sultan Guri, ada menara Madrasah Al-Aqbagawiyah. Nah itulah manfaat yang saya dapat dari belajar sejarah, karena memenuhi hasrat otakku yang sering berpikir. Nah itu mungkin. Itu ya. Kalau menurut antum sendiri? Kalau aneh kenapa ngambil jurusan sejarah? Manfaatnya ya, manfaat yang belajar sejarah. Udah tadi pertama cuy. Oh iya. Awas nanti disensor lagi ya. Manfaat. Jadi manfaat mengambil jurusan sejarah itu karena sesuai dengan dalam Quran itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qisasihim ibrah liulil albab kan. Jadi di dalam Quran sendiri itu terdapat sebagian besarnya itu kisah-kisah yang mengandung ibrah dan izoh. Nah, jadi maklumat bagi kita, sebagai pelajaran bagi kita kan. Bahkan di Injil, Taurat, Zabur sekalipun rata-rata sebagian besarnya itu isinya apa? Cerita, sejarah gitu kan. Yang fungsinya apa? Sebagai pelajaran. Maka dari itu kenapa nih manfaat daripada mengambil sejarah itu sebagai memberikan manfaat kepada kita dalam segi maklumat, pemahaman, kemudian pelajaran bagi kita. Karena gimana ya membahasnya? Kenapa bagi diri sendiri untuk manfaat dalam sejarah? Aneh itu ketika datang ke Mesir,
ngelihat sejarah di Mesir itu lebih takjub dibandingkan sejarah di Indonesia, coy. Di Indonesia tuh bangunannya tuh masih kayak mungkin ada bangunan sejarah tapi Nggak selama di Mesir. Iya, benar kita sekali. ketemu 2000 tahun sebelum Masehi dan lain sebagainya. gitu. Nah kalau di sini tuh kita ketemu dengan bangunan-bangunan sejarah yang wah gitu kan. Jadi kita Lama. muncul rasa fuduli, rasa penasaran pengen mengetahui ini. Jadi manfaatnya itu supaya kita mengetahui bangunan-bangunan sejarah sebagaimana disampaikan Iqbal tadi itu udah mewakili daripada jawaban aneh tadi sebelumnya gitu. Jadi kita masih ada waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini di luar skrip nih, kejutan. Jadi kalian tidak di briefing nih. Pendapat kalian ketika orang bilang anak tari tidak belajar agama. Oh, gimana? Halo, lu bincang yang mau jawab duluan. Ya, ente dulu. Jadi pertanyaan tentang anak sejarah ini tidak belajar agama merupakan kesalahan yang besar. Karena memang di Al-Azhar jurusan sejarah sendiri memang kita belajar agama. Di tingkat 1 kita belajar tentang nahwu dan sorof. Kita belajar tentang fikih ibadah. Jadi kita tahu juga kok cara beribadah, tahu kok cara sholat, tahu kok mana air najis. Nah itu. Di tingkat 2 kita juga belajar. Kita belajar fikih muamalah tentang bagaimana tata cara jual beli. Bahkan sekarang kita di tingkat 3 kita nantinya akan belajar fikih mawaris namanya. Fikih Mawaris pernikahan. mawaris. Jadi untuk pembagian waris aman lah nanti kalau misalnya Siap meninggal. juga kita belajar tafsir. Di tingkat pertama kita belajar tentang tafsir surat Al-Fatihah. Jadi kenapa kok pakai Al-Fatihah diawali dengan kata alhamdu? Kenapa kok alhamdulillah? Kenapa bukan hamdulillah? Kita belajar semua kok tentang itu. Di tingkat 2 Fikih juga di tingkat 4 kan. di tingkat 2 juga kita belajar tentang tafsir surah Yusuf kalau nggak salah. Surah Yusuf. Surah Yunus. Nah, itu stigma inilah yang orang-orang bilang tidak belajar agama loh. Kita belajar agama juga kok. Kita juga belajar sama dosen-dosen. Nah, gitu. Iya. Hanya saja kita hanya belajar di permukaannya saja, tidak ke dalam-dalam. Benar banget. Karena memang tugasnya kita sebagai seorang sejarawan. Benar. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu tanya mungkin supaya langsung untuk mengenalkan sedikit. Tadi kan madah favorit sudah ya. Iya. Kalau dokter favorit menurut Waduh, teman-teman masing-masing. Kita udah sepakat. Siapa dokternya? Siapa? Dokter Ahmad Rifat. Yalah, beliau coba kayaknya bisa dikenalin sedikit Ya. mungkin Dokter Ahmad. Jadi mungkin teman-teman harus mengenal dengan dokter kami ini. Beliau bernama Dokter Ahmad Rifat. Dokter Ahmad Rifat ini yang mengajarkan kami di pelajaran sejarah Mesir kuno. Nah, di tingkat 1 dulu. Nah, beliau ini ibaratnya kayak orang yang istimewa daripada kampus kita. Karena beliau itu satu-satunya orang yang paling jago dalam sejarah Mesir kuno. Iya, iya. Di antara dosen-dosen lain. Beliau juga di Wizaroh Asar juga kan? Iya, benar banget. Beliau juga dalam penyampaian tuh beliau lucu. Jadi beliau tuh ketika nyampain enggak tegang gitu kan. Teriak. Karena ngomong gini, "Ya ibadallah ya abna'i fir'aun" gitu kan. Berarti orang Mesir tiba-tiba ketawa. Kita bingung sendiri kan. Iya, gitu. Dikira kita ini marahin, padahal beliau cuma bercanda gitu waktu tingkat 1 dulu gitu kan. Tapi maksudnya mungkin semua dokter sama favorit juga buat kita. Cuman kan karena dokter Fatnya kenapa punya rasa istimewa di kita karena Beliau dekat banget. perhatian ke kita. Perhatian banget. Dilihat Wafidin kayaknya kok nggak paham apa yang saya omongin gitu. Bener Akhirnya banget. Dikasih kelas tambahan. Nah, mungkin yang terakhir sebelum ditutup pingin denger quotes of the day ya istilahnya. Aduh, apa ini? Apa sih atau kata-kata mungkin buat para warga yang ingin yang akan menjadi calon domba-domba tersesat Aduh. yang akan menjadi Orang yang tidak mau belajar mahasiswa. agama gitu. Enggak, jangan juga yang akan menjadi muarif hebat. Mungkin ada kata-kata atau pesan gitu dimulai dari siapa duluan? Ustaz Lutfi mungkin kayaknya. Oke, boleh. Jadi mengambil sebuah kata, apa yang terjadi hari ini merupakan hasil dari apa yang terjadi pada kemarin hari, dan apa yang terjadi pada esok hari merupakan hasil daripada apa yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi saking pentingnya sejarah itu perlu ada orang yang memahami dan 100% yang memegang dalam sejarah ini sendiri. Makanya buat teman-teman jangan hanya mengambil jurusan usuluddin, kemudian mengambil jurusan syariah, tapi di sini juga kalian wajib ikut andil dalam jurusan sejarah. Karena kita tuh membutuhkan
sejarah. Di Indonesia pun sekarang ulama-ulama sejarahnya masih kurang gitu ibaratnya. Makanya buat teman-teman itu wajib banget untuk masuk ke jurusan sejarah gitu teman-teman. Ahlan mungkin dari Ustadz Iqbal. Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang mau mengambil jurusan sejarah, jangan karena kamu takut mengambil pilihan sejarah menjadi penyesalanmu di masa depan. Karena itu tadi seperti yang aku bilang tadi, saya beberapa kali menggait orang-orang. Beberapa kali banyak di otak mereka itu bertanya terus. Nah, di akhir kata mereka pasti bilang, kenapa kok saya nggak tahu jurusan sejarah ini di Al-Azhar? Ya, saya punya senior kita Nah, di situ juga kenapa kok saya nggak tahu ada jurusan sejarah di Al-Azhar? Kenapa kok saya nggak ambil sejarah dari awal? Kenapa kok saya takut mengambil sejarah karena ditakut-takuti oleh senior saya dahulu? Nah, jangan sampai ketakutanmu itu menjadi penyesalanmu di masa depan. Nah, dan juga untuk orang-orang yang bilang jurusan bahasa Arab, fakultas bahasa Arab itu merupakan fakultas yang sulit. Dan memang semua fakultas itu sulit. Syariah, usuluddin, semua fakultas itu sulit. Nah, yang membuat dia sulit karena kamu bikin status tentang belajar tapi kamu tidur. Yang bikin fakultasmu itu sulit, kamu bikin story belajar, kamu bikin status belajar, tapi kamu tidak murojaah. Yang bikin fakultasmu itu sulit, kamu bikin story belajar, kamu bikin story lagi belajar sama teman-temanmu, tetapi kamu tidak tahu cara membaca bukumu. Benar banget. Nah itu, dan juga yang kedua, kamu takut untuk mencari guru. Benar. Mindset. Nah itu yang diperlukan, dan juga itu mindset. Orang bilang fakultas sejarah itu sulit, itu karena mindset bodohmu. Itu karena mindset bodohmu. Kau takut untuk mengambil jalan yang berbeda dari orang lain. Kamu takut tidak mempunyai guru di fakultas sejarah, padahal teman-temanmu atau senior-seniormu akan membantu. Semua yang akan kamu lakukan di fakultas sejarah, semua yang kamu takuti di fakultas sejarah, semua yang kamu tidak tahu di fakultas sejarah, itu akan dibantu oleh kakak kelasnya kita. Saya juga menulis buku, dan itu dibantu oleh senior-senior saya, didukung oleh senior-senior saya. Nah, itulah yang membuat kami adik-adik kelasnya ini bertanggung jawab untuk membantu adik-adik kelas kami nantinya. Bentar ya, tepuk tangan dulu. Jadi mungkin kita sudah di penghujung pertanyaan tadi. Sekarang moderator mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Lutfi, terus Ustadz Iqbal, lalu para kru dan Ustadz Mawardi khususnya mungkin kan ketua senat tadi menemani kita. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.